Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dalil menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Belajar menuntut ilmu itu wajib. Jadi faridah itu fardu kepada setiap muslim dan muslimat. Kapan dia harus belajar? Setiap waktu. Karena nilai utama dari waktu yang Allah titipkan itu adalah amal, yang amal itu dikerjakan asbab daripada ilmu. Jadi ada ilmu tidak beramal itu namanya orang sombong. Ya. Orang beramal tanpa ada ilmu juga orang yang anggap enteng kepada satu keadaan. Inilah kenapa kita ini diharuskan untuk terus belajar. Karena belajar ini menjadi bagian dari tanggung jawab secara personal seorang mukmin kepada dirinya. Karena diberi amanah untuk melaksanakan satu ikhtiar dalam kehidupan ini. Jadi ikhtiar terhadap urusan dunia, mencari rezeki, dan ikhtiar untuk menyempurnakan semua tabiat. Jadi salah satu cara menyempurnakan tabiat itu adalah dengan ilmu. Tapi ingat, ada juga orang sebab ilmunya dia menjadi jahat. Nah, disinilah pentingnya akhlak. Jadi akhlak itu membuat orang tahu diri bahwa yang dia kerjakan itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga memberi manfaat untuk selain dirinya. Saya bilang selain dirinya itu bukan hanya orang. Kadang-kadang fokus kita memberi manfaat selain dari diri hanya kepada orang. Tidak. Kepada makhluk. Kalau kepada bumi, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, itu termasuk begitu. Bahkan dalam satu syair disebutkan, kadang-kadang di rumah kita ada kumpulan daripada semut yang melintas. Lalu tanpa sengaja kita menjatuhkan satu atau beberapa butir gula daripada tempat gula yang ada di rumah kita. Lalu semut itu meyakini bahwa itu bagian dari rezeki dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bersangka baik atas rezeki kepada Allah saat itu. Maka saat itu kita juga dianggap bersedekah kepada makhluk. Sampai begitu sebenarnya kalau para ulama sufi dulu melihat amal itu kemana interaksinya gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, memang di banyak riwayat disebut salah satu hewan yang disayangi oleh Rasulullah itu adalah kucing misalnya, ya. Lalu kita bertemu kepada kucing, lalu dia sepertinya berhajat kepada makanan yang kita makan. Nah, saat itu apa tabiatnya seorang mukmin? Ya, anggap saja kita sedang diberi peluang untuk bersedekah bukan kepada manusia, tapi kepada makhluk Allah lainnya yang di dalamnya adalah hewan. Seorang musafir melintasi daripada satu tempat yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu dia mendapati tumbuh-tumbuhan itu kering, sedangkan dia membawa banyak perbekalan air. Lalu dia menyiram sedikit seumpama menyegarkan kembali tumbuh-tumbuhan itu. Itu juga dianggap sebagai sedekah. Artinya yang mau saya katakan, itulah ekspektasi ilmu. Jadi ilmu tidak hanya memberi manfaat kepada diri kita secara pemahaman, secara pengetahuan, secara amal, tapi dia juga memberi manfaat kepada makhluk selain kita. Itu yang saya kuatkan tadi. Makhluk selain kita itu jangan hanya fokus kepada manusia,
tapi kepada selain manusia jika ada peluang maka kita melakukan itu. Ada lagi kebaikan yang kita lakukan asbab daripada keadaan yang akan terjadi. Apa misalnya? Kita masuk kepada satu tempat yang kelihatannya tempat itu akan rubuh pintunya. Kita nampak, tapi kebetulan kita masuk ke dalam pintu itu, melewati pintu itu tidak rubuh. Cuman kita khawatir orang berikutnya yang akan masuk akan rubuh. Lalu kita menghalangi agar pintu itu tidak jadi rubuh. Itu juga amal. Jadi amal itu bukan hanya saat terjadi, tapi juga sesuatu yang mungkin terjadi. Makanya ada disebut, Bapak Ibu, salah satu nilai amal jariyah, ya, seorang mukmin, seorang muslim kalau dia mampu menakarnya adalah satu sedekah yang kalau dia sedekahkan itu atau dia infakkan itu atau dia wakafkan itu, maka akan bertahan terus nilai dan manfaatnya. Apa itu? Ya terserah apa. Tapi salah satu yang sering diamalkan orang adalah membuat tempat air. Ya, kalau dulu namanya sumur bor. Karena air itu salah satu sedekah atau amal yang kalau kita lakukan itu, maka orang yang dari orang yang bernajis, berhadas, dia bisa suci dengan air yang kita buat itu. Orang yang haus, maka dia bisa kenyang sebab minumnya. Orang yang ingin memasak, maka dia bisa mengambil air menjadi bagian dari masakan. Berarti air itu sumber. Makanya kalau ada nanti misalnya membangun masjid atau musola, lalu ditanya siapa nih yang mau wakaf membangun toilet atau kamar mandi atau sumur bornya. Kalau bapak ibu punya uang, tunjuk tangan. Karena begitu ada rezeki kita di dalamnya, membangun itu maka insya Allah bisa jadi amal jariyah. Karena orang mau sholat ambil wudhu pakai air yang di dalamnya ada rezeki dan uang yang kita belikan. Nah, insya Allah itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, ini mengawalinya agar kita faham bahwa duduk kita hari ini di masjid, niatnya iktikaf, niatnya thalabul ilmi, belajar, bukan hanya sembarang dan sepele keadaan, tidak. Karena ini satu keadaan yang kelihatannya seremoni, tapi kalau ini bisa kita pertahankan atau kita jadikan sebagai kekuatan, maka bisa saja Allah memelihara kebaikan-kebaikan kita pada kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Ada seseorang bilang begini, Ustadz, saya ini sepertinya rugi. Ibu-ibu ini yang ngomong. Kenapa? Saya ikut majelis ta'lim udah 5 tahun lebih. Jenis-jenis majelis ta'lim banyak kajian saya ikuti. Tapi kalau ditanya apa yang saya pahami, nggak ada yang saya paham, Ustaz. Kayaknya saya rugi. Ditanya tentang infak pun saya bingung. Ditanya sedekah saya bingung. Tanya puasa saya bingung. Apakah saya rugi ya Ustaz? Katanya. Yang saya paham, pokoknya kalau ada uang saya sedekah. Kalau ada waktu saya untuk melaksanakan sholat sunnah atau baca Quran saya lakukan. Kalau ada orang yang meminta tolong ke saya bisa tolong, saya tolong. Katanya, saya cuman pandainya di situ. Cuman kalau ditanya dalilnya apa, saya nggak tahu. Katanya. Apakah saya orang yang rugi? Itu pertanyaan dia. Saya jawab, tidak. Karena hajat daripada belajar itu ada 3. Satu dari yang tidak tahu menuju tahu. Itu hajat yang paling awam itu Pak. Jadi kalau kita selesai pengajian ini Bapak nggak tahu jadi tahu, itu bukan tujuan akhir. Itu standar awam. Yang kedua, dari tahu menuju paham. Karena banyak orang tahu tapi nggak paham. Nah, jadi dia tahu bahwa ini kursi, tapi dia nggak pernah paham apa fungsi dan manfaat kursi itu. Makanya banyak dalam sebuah rapat kursi berterbangan ya kan. Padahal kursi itu tempatnya duduk. Tapi begitu masuk di ruang rapat kursinya terbang-terbang gitu. Kenapa? Nggak paham apa fungsi utama dari kursi. Nah yang ketiga ini yang paling sulit dan sensitif. Sudah dia tahu dan alhamdulillah dia paham. Dan dia mampu mengamalkan dan mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau istilah saya sesuai dengan ekspektasinya.
Tapi ingat, yang ketiga ini tidak selalu hierarkis dari yang satu dan yang dua. Karena yang ketiga ini bisa juga sifatnya adalah mauhibah, apa namanya? Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang belajar, Pak. Tak dapat dia tahu. Karena setiap belajar bawaannya melamun aja misalnya. Jangankan tahu, jangankan paham, tahu saja dia tidak, kira-kira gitu. Maka karena dia tidak tahu, paham pun pasti tidak. Tapi alhamdulillah, karena dia menghormati majelis, dia beriktikad kepada majelis itu, dia meluruskan niatnya dalam majelis itu, dia berharap bahwa setidaknya dengan majelis itu dia mendapatkan satu titik yang bisa saja kecil tapi bisa dia manfaatkan. Maka saat itu Allah tumbuhkan yang nomor 3 ini, mengamalkan. Jadi nomor 1 dan nomor 2 bisa saja tidak dapat, tapi nomor 3 sebab kemampuan meluruskan daripada tujuan dan niat, maka dia bisa dapat. Nah, inilah kegembiraan bagi orang-orang yang selalu mengakatkan dirinya untuk belajar. Nah, apalagi belajarnya di masjid, Pak. Ini serius. Kalau bapak-bapak sudah pernah umroh atau haji pasti faham yang saya sebut ini. Pergi ke Nabawi, di setiap sudut tiang Nabawi itu habis zuhur atau asar atau isya, terutama isya sebenarnya atau zuhur atau asar, itu banyak halakoh-halakoh kecil. Pengajarnya orang-orang situ. Dia buka Al-Quran, belajar membaca Al-Fatihah. Yang muridnya siapa yang mau dengar aja. Coba tes ini, tes, dia gas tahu, ini tes ini. Artinya apa? Mereka gembira. Padahal pelajarannya kalau kita masuk ke Indonesia itu pelajaran anak cencen itu katanya. Masa belajar membaca Al-Fatihah. Tapi ternyata ketika kita simai mendengar daripada ulama itu membaca Al-Fatihah, banyak sekali yang berselewengan sebenarnya makhorijul huruf kita. Ketidakmampuan membaca ba, sin, ya Allah. Di mana Allah yang besar huruf menghidupkan suaranya atau mengkecilkan. Wah, ternyata banyak. Mereka menghidupkan majelis itu sebentar saja, 15-20 menit selesai sadaqallahul azim, bubar, lalu baru melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Artinya apa? Mereka tidak mau merasa tidak sempurna ketika hadir ke masjid, mendapati i'tikaf, mendapati sholat sunnah, mendapati berjamaah sholat fardu, dan yang keempat mendapati belajar. Maka sempurnalah orang yang berada di masjid. Nah, makanya sempurna orang belajar di masjid ketika dia mendapati 4 keadaan ini. Tapi bukan berarti kalau tidak mendapati salah satu di antaranya lalu tidak sempurna dalam makna batal, bukan. Tapi tidak sempurna dalam makna ketika dia mampu melakukannya tapi dia tidak melakukannya, berarti tidak dapat nilai maksimal dari apa yang diinginkan. Baik, ya, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi kita bersama. Saya masih lanjut pembahasan kitab Syajaratul Ma'arif tentang bab taubat 166. Kemarin kita sudah bicara tentang faslun fit taubah, bicara tentang apa kira-kira energi taubat itu. Termasuk faslun fit taubati minasyubhat, membahas tentang bagaimana bertaubat dari yang syubhat. Sekarang kita bicara tentang faslun fin nazari fi salifil a'mal liyatubu minha, melihat perbuatan masa lalu untuk bertaubat. Ini langsung imam itu menyebut. Jadi salah satu grade-nya orang bertaubat itu katanya menutup dan mengubur habis masa lalu. Makanya nanti kalau kita baca ini salinan daripada apa yang ditulis imam ini, Syekh Izzuddin, dia katakan gini. Kalau seseorang bertaubat, lalu dia meyakini taubatnya itu sampai kepada Allah, maka salah satu yang dia lakukan untuk dirinya adalah dia tidak bergembira dengan masa lalu yang jelek. Paham gak kira-kira itu, Pak? Dia tidak bergembira pada masa lalu yang jelek. Gini, kadang-kadang kita ini karena seluruh sama kawan-kawannya kan lagi ngumpul, ya bro, ingat kau bro, siapa dulu yang suka ngerjai guru itu? Tahu kan, kayak gitu. Kita ini gembira kepada kejahatan masa lalu. Nah, katanya di sini kepada dosa-dosa yang masa lalu, orang yang merasa bahwa taubatnya itu menjadi nilai kepada dirinya, dia cenderung menutupi. Kenapa? Karena bagi dirinya itu aib. Misalnya ada orang gembira cerita, aku dulu jujur lah ya, nggak pernah aku sholat. Nggak mau dia cerita itu, malu dia.
Kenapa? Karena bagi dirinya menceritakan itu seolah-olah dia masih bergembira pada sesuatu yang lewat tapi jahat. Itu yang tidak boleh. Makanya di sini disebut faslun fin nazari fi salifil amal yatubu minha. Ya, pasal untuk melihat masa lalu, amal masa lalu yang dia bertaubat tentang masa lalu yang sudah dia lewati itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah menyebut dalam Al-Quran ya, Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Hasyr ayat 18, ya, wahai orang-orang beriman ya allazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dan hendaklah engkau melihat masa lalu untuk menyempurnakan atau menghidupi masa yang akan datang. Jadi tidak boleh orang-orang bercermin kepada masa lalunya tapi tidak memberi efek yang lebih baik kepada masa depan. Nah, makanya salah satu nilainya adalah tidak menceritakan daripada apa masa lalu yang sudah dia jelaskan. Makanya Bapak-bapak, saya ini punya kesimpulan yang agak lain sedikit ya. Jadi kalau ada orang menikah suami istri, kalau tidak ada yang penting dari masa lalu antara suami atau istri, nggak perlu diceritai. Nah, kadang-kadang ini kepo gitu, tahu kepo, Pak? Mau tahu aja gitu, ya kan? Nah, jadi bang, dulu pacar abang berapa? Nggak penting itu. Untuk apa itu, ya kan? Kenapa? Karena menceritakan itu bukan memperbaiki keadaan di masa depan. Bahwa manusia punya masa lalu, semua manusia punya masa lalu. Bahwa masa lalunya akan membuat celah kepada masa depannya, seharusnya tidak. Karena tidak boleh masa lalu menghakimi masa depan, tidak boleh. Tapi masa lalu menjadi jalan memperbaiki masa depan, itu benar. Nah, jadi oleh karenanya, saya kalau dalam ceramah-ceramah perkawinan, saya selalu sampaikan itu. Yang salah satu yang membuat rusak rumah tangga ini adalah setelah mereka menikah, lalu mereka mencoba mengorek-ngorek masa lalu pasangan satu sama lain, yang masa lalu itu nggak pernah dilakukannya lagi, dan itu nggak ada pentingnya gitu. Nah, kenapa? Karena kalau memang kau tidak siap menikah dengan si A atau si B, sebab masa lalu, maka tidak usah menikah. Kalau sudah siap, maka selesai dengan urusan masa lalu yang sempurna. Nah, bagaimana? Ya sebelum menikah lah ceritakan kalau memang itu dianggap penting. Ya, oleh karenanya ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masa lalu tidak boleh menghakimi masa depan, masa lalu harus menjadi nilai untuk memperbaiki masa depan. Lalu di dalam ayat lain Allah menyebut wa qala ta'ala innal ladzina taqau iza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa izahum mubsirun. Al-A'raf ayat 201. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika sekelompok setan mengusik mereka, mengganggu mereka, lalu mereka ingat kepada Allah. Ya. Maka saat itu mereka melihat apa yang sebenarnya sudah mereka lakukan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ketika Allah menyebut ya innal ladzina taqau iza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa izahum mubsirun. Maka mereka mengingat. Ketika setan mau ngajak kita lagi berbuat dosa itu, kita ingat, oh dulu kita udah sering buat itu, gawat, jangan lagi. Jadi sampai ada satu pendapat seorang ulama katanya begini, ini ada sini tempat minum lah, katakanlah ini pemabuk kira-kira. Dia pemabuk senior Pak, semenjak buka tempat minuman ini dialah penghuni pertamanya dulu, senior lah ini kira-kira gitu ya. Rumah dia di ujung, jalannya cuma satu. Jadi dia jalan menuju tempat mabuknya. Nah, saat ini dia sudah mulai sadar, nggak mau mabuk lagi gitu. Cuman asal nengok tempat mabuk ini dia terinspirasi mau mabuk lagi gitu. Nah, satu-satunya jalan ada gang sempit di antara sebelum ini, tapi dia menempuhnya tidak bisa pakai kendaraan, hanya jalan kaki, dan ini jaraknya jauh sekali, hampir 2 kali lipat melewati daripada agar dia tidak ke sini. Maka kepada orang yang ini begitu dia berikhtiar meninggalkan dosanya, lalu dia masuk ke jalan sempit itu, melewati perjalanannya yang jauh hanya untuk menghindari tempat dosa ini, maka saat itu dihitung jihadnya orang yang keluar dari dosanya.
Jadi jihadnya orang baik itu tahu apa? Jihadnya orang baik itu istiqomah. Jadi kalau Bapak Ibu orang baik, orang taat, istiqomah itu jihad. Karena bertahan itu sulit, Pak. Memulai itu jauh lebih mudah dibanding bertahan. Saya kira filosofi ini kita sudah paham lah ya. Jihadnya orang jahat apa? Keluar dari kejahatannya dan datang kepada kebaikannya. Nah, itulah. Makanya tinggal kita memilih saja. Kita ini berada di mana. Nah, pada kondisi bicara tentang taubat dari sesuatu yang masa lalu, bahwa masa lalu itu tidak pernah dihapus lagi. Mana bisa manusia menghapus masa lalu? Makanya ada satu statement dari Imam Ghazali. Dia katakan ada seseorang bertanya kepada dirinya, coba sebutkan kepada saya apa yang paling jauh dan apa yang paling dekat. Lalu dia sebut, yang paling jauh dari kita itu adalah masa lalu. Yang paling dekat dari kita itu adalah masa depan. Wah, kenapa begitu? Ah, iya. Karena masa lalu kalau sudah 1 detik kita lewati, tak akan pernah kita bisa kembali ke situ. Itulah makanya dia jauh. Masa depan walaupun 10 tahun lagi akan datang, kita masih mungkin menjangkaunya kalau Allah memberi umurnya. Berarti falsafahnya sederhana. Kepada masa lalu hanya 2 keadaan yang bisa kita lakukan. 1, bertaubat kalau seandainya itu berhubungan dengan dosa. Ya. Yang kedua, bersyukur dan istiqomah kalau seandainya itu berhubungan dengan kebaikan dan nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa katanya? An-nazar fi salifil amar wasilatu ila syukri ala ma hasuna minha wa ilal istighfar wa taubah mimma qabuha minha. Lalu katanya begini, ya. Melihat perbuatan yang sudah lewat, melihat perbuatan yang masa lalu katanya adalah perantara untuk bersyukur atas perbuatan yang baik, tadi sudah saya sebut, dan beristighfar serta bertaubat untuk perbuatan yang jelek. Hanya itu yang bisa dilakukan. Makanya Bapak Ibu, kapan kita bisa berhenti beristighfar? Kalau seandainya ada pertanyaan seperti itu, jawabannya ketika engkau merasa di masa lalumu sudah tidak ada dosa, maka berhentilah beristighfar. Karena setiap hari, pelan-pelan nih saya bilang, setiap hari kita sedang membuat masa lalu. Paham gak Pak? Setiap hari kita sedang membuat masa lalu. Hari Rabu itu masa lalu Pak, karena hari ini sudah hari Khamis. Makanya kalau kita yakin hari Rabu semalam tak ada sedikit pun dosa kita, berhenti kau beristighfar, boleh. Tapi kalau kita tidak yakini ada dosa, kita tak yakini kita tidak berdosa, maka jangan berhenti bertaubat. Kira-kira itu makna yang disebut oleh penulis kitab ini. Makanya dia katakan melihat masa lalu itu merupakan hubungan atau perantara antara syukur atas perbuatan yang baik atau istighfar dan bertaubat atas perbuatan yang jelek ya. Mimma qabuha minha. Jadi sesuatu yang apa ya? Jadi kejelekan itu kalau kita bicara dalam pendekatan yang lebih filosofis ada 3 Pak. 1, kejelekan yang kita rencanakan dan kita nikmati. Yang kedua, kejelekan yang kita tidak rencanakan tapi kita menikmati. Nah yang ketiga, kejelekan yang kita tidak rencanakan dan kita tidak menikmati. Ada itu, ada. Apa itu? Orang yang berbuat dosa sebab paksaan. Ya, karena perintah atasan, kira-kira gitu ya, perintah atasan. Jadi sebenarnya dia nggak berencana dan dia pun tidak menikmati. Nah, yang gawat nomor 1 ini memang sudah berencana menikmati lagi. Yang kedua ini yang agak sering nih. Nggak pernah kita rencanakan, tapi setiap dia ada kita nikmati. Nah, 3 inilah silahkan kita mentabulasi kira-kira mana yang di mana, mana yang di mana, mana yang di mana. Tapi kalau Bapak Ibu bilang saya udah nggak ada yang 3 itu, wah harus berguru kita kepada orang itu. Kira-kira gitu ya. Bapak Ibu yang nomor 3 ini, yang paling pertama ini itu yang paling sering Pak. Makanya namanya dosa sirriyah. Ya, kalau Bapak Ibu haji itu ada diperkenalkan 3 penyakit yang sulit didetek dan kita diperingatkan Allah untuk keluar dari itu. Namanya rafas, fusuk dan jidal. Itu dalam Al-Qur'an ada ya.
Jadi penyakit hati, ingin begaduh saja, memfitnah saja, kira-kira gitu. Itu penyakit orang berangkat haji. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Alhamdulillah selama berangkat haji dia nggak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak makan yang haram, tapi asyik memfitnah aja kerjanya, asyik mau berantem aja kerjanya, kira-kira gitu. Nah itulah kenapa yang saya sebut itu kriterianya nomor pertama tadi. Dia rencanakan dan dia nikmati. Nah yang ini yang sebenarnya kita sulit keluar dari zona itu. Bapak Ibu, jangan pernah merasa sepele kepada dosa yang kelihatan kecil dan tidak terasa. Ini ibarat kita masuk rumah, Pak. Kita masuk satu rumah, dari jendela awak sudah mengintip, rumah itu tersusun rapi, sofanya rapi, artistik, ada lukisan, cantik lah kalau dari luar. Begitu dibuka pintu, melangkah kita ke lantainya, terasa tidak nyaman kita melangkah. Bukan sebab ada sampah, nggak ada sampah, tapi ternyata terlalu banyak debu di lantai, sehingga kaki kita tidak nyaman. Debu nggak kelihatan, Pak, tapi kita bisa merasakan. Nah, itu kira-kira gitu. Itulah penyakit yang sirriyah, yang kecil-kecil, yang tidak terdeteksi oleh orang yang menjangkau kita, tidak terdeteksi, Pak. Tapi kita merasai bahwa ada sesuatu yang tidak sempurna di dalam diri kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ada lagi penyakit yang sulit nih, Pak. Saya pernah ditanya begini, Ustadz, boleh nggak kita bersyukur kalau orang kalau orang lagi menerima musibah? Boleh nggak dapat informasi kawan awak di kantor dimutasi ke daerah yang terpencil? Boleh nggak bersyukur? Apalagi orang itu gedek awak nengok dia, ya kan? Gedek. Jangan bilang, Pak, nggak bersyukur. Syukur kan, cabut kok kan. Nah, kira-kira gitu ya. Syukur cabut kok kan. Boleh nggak? Jawabannya boleh dan nggak boleh. Kapan boleh? Kalau rasa gembira kita ketika menerima berita orang yang menerima musibah itu benar-benar hanya membuat kita mendapatkan hikmah dan iktibar. Ya Allah, alhamdulillah, kau tidak berikan saya yang begitu. Dah, sampai di situ berhenti. Karena lanjutannya itu enak. Itulah kan udah aku bilang, makanya kau jangan jahat. Nah itu enak itu yang enak itu. Udah aku bilang, makanya jangan suka fitnah kayak gitu kejadian. Itu enak, itu yang paling enak. Nah, makanya kalau tak mampu maka berhenti bersyukur atas musibah orang. Itu maksud saya. Kalau tak mampu kita merem rasa syukur itu, maka berhenti bersyukur atas musibah yang diterima oleh orang lain. Nah, kira-kira gitu. Makanya udah tutup mata aja, Pak. Fa'tabiru ya ulil albab. Setiap kau menerima berita jelek, maka ambil nilai kepada dirimu. Apakah kau mampu mendapatinya, melewati? Kalau nggak mampu, maka beristighfar kepada Allah dan katakan kepada dirimu, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sesuatu yang terjadi yang seperti ini. Nauzubillah min zalik. Kemarin terjadi Cianjur kan, Pak. Saya jujur, walaupun Cianjur jauh dari Medan, Pak, tapi selama berita itu terakses lewat telinga kita, terakses lewat mata kita, lewat akal kita, berarti itu nasihat kepada kita. Titik. Makanya syarat berita keadaan menjadi nasihat adalah bukan hanya mata yang menyaksikan, bukan hanya kaki yang sampai kepada tujuannya, tapi telinga mendengar, itu sudah menjadi nasihat kepada diri kita. Sedikit lagi ya, karena dibilang 30 menit ya, ini sudah 13:16. Sedikit lagi. Maka oleh karena itu bagaimana menutupnya? Menutupnya adalah azamkan sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Syekh Izzuddin ini, bahwa tidak ada cerita masa lalu yang membahagiakan kalau dia berkaitan dengan dosa. Jangan bergembira kepada masa lalu yang jelek. Kira-kira gitu. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk mengalpakan semua tabiat jelek saya di masa lalu. Tersembunyi dia dari anak saya, tersembunyi dia dari cucu saya, tersembunyi dia dari jiran-jiran saya. Nah, biar tersembunyi. Saya bukan bilang melupakan ya, Pak. Saya bilang mengalpakan. Apa bedanya lupa dan alpa? Kalau lupa hilang dalam ingatan. Kalau alpa ada dalam ingatan tapi tidak tersebut dalam lisan. Kalau alpa itu kan kalau lagi ngabsen guru, Joko katanya.
disebutnya ya namanya, cuman karena nggak ada orangnya nggak dibuat tanda checklist. Itulah alfa kira-kira gitu. Nah itulah jadi karena menghapus jejak ingatan nggak akan mungkin. Akal kita ini cenderung sangat mudah mengingat sesuatu, apalagi sesuatu itu sangat kita nikmati dulu melakukannya. Akan sangat mudah itu akal itu mengingat itu. Nah itulah dia. Yang terakhir ketika Imam Syekh Izzuddin menyatakan bahwa ya mimma qabuha minha, jadi dari sesuatu perbuatan yang jelek, maka apa yang jelek itu? Apa ukuran jelek? Apa ukuran jelek? Pertama, dosa besar pasti. Dosa kecil pasti. Yang ketiga, yang tak ada manfaat ketika engkau menceritakannya. Tak ada manfaat. Apalah kira-kira itu, Pak? Jadi tak ada manfaat ini kalau dalam hukum taklifi digolongkan kepada makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Kira-kira gitu. Ya, apa itu? Menceritakan aib sendiri misalnya. Kalau aku ini buang angin aja kerjaku nih. Aku nih tukang buang angin. Itu berita nggak manfaat itu. Untuk apa diceritakan itu? Ya kan? Nggak ada manfaatnya itu cerita. Kadang-kadang tapi kita suruh pula cerita-cerita yang begitu. Atau seorang istri ngomong lagi duduk cerita sama kawan-kawannya, aku nengok suamiku nih peninggal ya asal di rumah asik buang angin ya kerjanya. Dia sendiri yang jelek kan suaminya kan. Dianggapnya itu berita gembira, padahal itu berita yang sia-sia, tidak ada manfaatnya itu. Nah, menurut penulis kitab ini Syekh Izzuddin ini katanya ya itu tidak menarik perhatian dan cenderung itu tidak perlu diceritakan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan lebih menarik kalau kita diskusi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Ada Pak? Ada. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada jangan diada-adakan, itu yang payah ya. Boleh kalau mau yang nggak akidah akhlak boleh. Masalah fikih juga nggak ada masalah. Kalau masih bisa kita bahas, kita bahas. Ustadz, ini mungkin di luar akidah akhlak ya, Ustadz. Silakan. Mungkin terkait dengan kita mewakafkan sumur tadi, Ustadz. Ya. Kita mewakafkan untuk orang tua kita yang udah nggak ada. Nah, itu seperti apa, Ustadz? Atas nama orang tua yang telah tiada itu. Baik, sebenarnya ada dua hal untuk membahas itu. Kalau mau lebih serius, yang pertama ada satu hadis yang menyebut, walaupun hadis ini didebat juga banyak para ahli hadis ya. Katanya harta seorang anak laki-laki itu harta ayahnya juga. Tapi hadis ini nggak begitu populer ya, karena banyak yang memperdebatkan. Sehingga akhirnya kalaupun seorang anak laki-laki mewakafkan hartanya atas nama ayah dan atau ibunya, maka itu seumpama harta ayahnya. Nah, makanya di sinilah letak kenapa ada hukum. Boleh nggak seorang anak mewakafkan sesuatu benda yang mengatasnamakan ayahnya dan ibunya? Boleh, kenapa pula enggak? Nah, tapi yang lebih baik sebenarnya harta dia sendiri. Misalnya dia sudah wafat, terus meninggalkan banyak harta, sudah dikeluarkan semua urusan wasiat, urusan fardu kifayah, tinggal urusan waris. Nah, para ahli waris sepakat, bagaimana kalau sekian persen kita uangkan dan uang ini kita buat sebagai wakaf ayah dan atau ibu kita. Nah, itu cantik juga itu. Karena itu benar-benar harta dia kan gitu. Karena sebaik-baik wakaf itu sebenarnya dari harta sendiri. Tidak dari harta yang dititipkan orang kepada kita. Ada juga model orang ini. Dia kasih harta ke kita. Terus itu kita kita wakafkan. Nah, itu katanya boleh diterima
tapi tidak sempurna penerimaannya dibanding kalau dia mendapati harta itu sebab bekerjanya, bekerja menabungnya, dikumpulkannya uangnya lalu itu yang diwakafkannya. Nah, kira-kira gitu perbedaan-perbedaan pandangan ulama tentang wakaf yang dinisbahkan kepada orang selain dari kita. Kira-kira gitu, Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jadi berkaitan dengan materi tadi, masa lalu tadi Ustadz ya. Jadi ada dua hal yang kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan masa lalu, yang kedua nanti masalah harta tadi Ustadz. Jadi yang masalah masa lalu ini kan kita ini kan kadang-kadang ada grup-grup WA gitu ya, WA SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Ya kalau kami melihat kayaknya ini banyak mudarat ya. Kalau kaji Ustadz tadi ya, artinya apa? Yang diingat di situ kan kalau kita ketemu itu kan bagaimana kita dahulu gitu ya. Sehingga apalagi kalau dengan pasangan kita, dengan istri gitu ya, dia pun ada juga grup-grup seperti itu. Sepertinya ini nggak ada manfaatnya gitu ya, Ustaz ya. Kalau menurut pandangan kami dengan apa yang Ustaz kaji tadi. Tapi ini tolong diluruskan Ustaz. Kira-kira apa ya? Karena ada pun manfaatnya mungkin mudarat lebih banyak. Karena pasti yang kita ingat itu, yang diingat orang tuh bagaimana buruknya kita, bagaimana buruknya orang, itu yang kita ingat kita gitu kan. Kalau yang lurus-lurus tuh jarang ingat orang. Itu satu Ustaz. Satu lagi masalah harta tadi Ustaz. Ini orang tua sudah meninggal gitu ya. Lalu ada juga pernah saya dengar, tapi saya belum dapat literaturnya, untuk sholat yang ditinggalkan orang tua ini apakah bisa bertolong-tolongan lah dengan fidyah, atau mungkin nggak surat itu diqadha, surat orang tua ini yang udah meninggal ini tadi kita qadha gitu ya, bentuk kita lah ya, pertolongan kita. Kira-kira ini bagaimana Ustaz kaitan ini? Mungkin itu aja dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dari yang nomor 2 dulu ya. Memang ada beberapa pandangan ulama yang cenderung mutasahil ya. Mutasahil itu memberi mudah lah, bahwa katanya sholat yang ditinggalkan orang tua bisa diqadha oleh anaknya. Kira-kira gitu ya. Saya juga termasuk belum dapat riwayat yang sahih atau yang masyhur lah. Ciri-ciri riwayat yang masyhur itu gini Pak, banyak orang yang meriwayatkannya, bukan hanya satu ulama, tapi ulama lain juga menyebut itu. Kira-kira gitu. Itu ciri-ciri masyhur. Bagaimana menilainya? Kalau saya mengikatnya kepada pandangan usul gini. Apakah ada hubungan orang dewasa dengan orang dewasa lainnya pada urusan amal? Jawabannya enggak. Satu ya. Apa yang memberi pengecualian? Yang memberi pengecualiannya adalah jariyah. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Apabila mati anak Adam ada 3 yang enggak pernah putus amal. Dan di dalamnya tidak ada tanggung jawab personal. Nah yang kedua, nanti bicara tentang sebab. Kenapa orang tua dulu meninggalkan sholatnya? Sebab kealpaan ilmu. Berarti dia tidak dibebani dosa. Atau sebab kelalaiannya. Berarti dia tanggung jawab sendiri. Kenapa? Karena atas kesadarannya dia tidak mengerjakan sholat. Nah, maka kalau saya ditanya, pandangan saya tertolak itu, atau saya tidak mengikuti pandangan yang bisa seorang anak ikut membayar lah ya qadhaan orang tuanya dalam sholat. Tapi kalau fidyah itu masih ada ulama yang menyebut fidyah itu bukan hanya puasa, tapi ada juga sholat, walaupun tidak semua ulama sepakat dengan itu. Nah, bagaimana melihat fidyah sholat itu? Ya mungkin sebab keuzurannya.
Jadi kenapa orang tua kita tidak sholat lagi? Karena dia sakit. Jangankan dia untuk bertayamum, berwudu, bertayamum aja nggak bisa. Ingat pun dia udah enggak, tapi dia masih hidup. Maka kita meyakini bahwa sebagai seorang anak yang mungkin ditinggalkan juga oleh orang tua hartanya, maka kita bayarlah fidyahnya, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana yang paling menarik daripada ini semua? Ya, ditutupkanlah amal yang kita lihat kurang itu dengan amal-amal yang ekspektasinya jariah. Nah, jadi itu menjadi penting. Apa itu? Misalnya kalau dia kebetulan meninggalkan harta, kalau saya ditanya, jangan harta itu hanya dihabiskan untuk waris, tapi dibuat 1-2 keadaan yang itu menjadi wakafnya. Nah, itulah dia salah satu jalan untuk berikhtiarlah untuk memudahkan urusan amalnya. Karena memang seseorang itu bisa beramal dengan apa? Satu, dengan dirinya. Sebab apa? Ilmunya dan kemampuannya. Yang kedua dengan hartanya. Jadi dengan harta kita harus beramal, Pak. Jadi ciri-ciri orang pelit itu adalah diberi banyak harta tapi tidak beramal lewat harta. Hanya lewat ilmu aja beramal, tapi tidak mau beramal lewat harta. Itu orang pelit itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau dia hidup banyak harta, tidak mau beramal lewat harta, itu dianggap orang pelit. Nah, sampai matinya, kira-kira gitu. Itu kira-kira jawaban yang nomor 1 ya Pak. Jadi kalau saya dipilihkan, saya termasuk orang yang tidak mengamalkan mensolat kodoan kepada orang tua yang sudah wafat lah, kira-kira. Yang kedua, bicara tentang grup-grup WA. Saya memberi warning saja, bukan berarti tidak. Boleh aja. Grup WA itu salah satu manfaatnya muamalah al-ma'ruf. Ya, kadang-kadang bisa dapat info, bisa dapat kawan, pekerjaan ya. Boleh aja. Tapi kalau sudah masuk pada hal-hal yang sensitif, disinilah ada 3 keadaan kata Rasul. Kalau kita mendapati satu keadaan yang jelek, satu, kalau kau bisa mencegah dengan tanganmu, maka cegah dengan tanganmu. Artinya power. Jadi kalau kita ketua grup, kita bilang, mohon jangan cerita ini, kira-kira gitu. Itu power lah. Nah, ini seorang ayah kepada anak wajib punya power, nggak boleh enggak. Yang kedua, kalau tidak bisa, pabilisane dengan ucapan, dengan nasihat. Kalau tidak, maka benci dengan hatimu. Benci dengan hatimu, lalu hadis itu ditutup dengan wahuwa adhaful iman, maka itulah selemah-lemah iman. Bagaimana membenci dengan hati? Nah, saya kasih tahu cross checknya. Keluar dari grup itu sepertinya akan meninggalkan manfaat, karena di grup itu kita dapat silaturahimnya gitu. Tapi ada juga jeleknya. Jeleknya suka cerita masa lalu, kira-kira gitu. Cerita masa lalu yang tak ada manfaatnya. Kalau kita keluar grup, mungkin kita mendapat kemanfaatan, tidak lagi mendapati cerita masa lalu, tapi kita juga meninggalkan manfaat silaturahim, kira-kira kan gitu. Maka bagaimana? Ya udah, persempit gerak berbicara di grup, hanya sekedar mendengar saja. Nah, itu menurut saya solusi ya. Tapi kalau sudah jelas di dalamnya itu menimbulkan fitnah, menimbulkan kezaliman, apalagi ada sesuatu yang sifatnya fi maksiatillah, kepada jalan yang ingkar kepada Allah, maka keluar aja Pak. Kalau saya sih sarannya gitu. Ya, yang gawat ini kan yang grup-grup gitu itu apa ya? Ya, kayak CLBK itu yang kadang-kadang agak sensitif Pak. Saya dalam banyak pengajian selalu itu. Ada lagi yang paling aneh Pak. Ya, semenjak istrinya punya grup alumni SMA, bercerai orang itu sama suaminya Pak. Kira-kira gitu. Berarti kan efeknya negatif, sangat negatif. Jadi sesungguhnya hanya kita yang paling paham kelemahan kita di mana. Saya kira gitu. Kalau kita meyakini dengan menceritakan masa lalu kita bisa rusak dengan masa lalu kita itu, maka kita tinggalkan. Tapi ada orang memang dia bangsanya nggak mau tahu Pak. Nggak apa-apa masuk, dia memang enjoy aja gitu. Bisa bertahan dia, berarti dia aman, kira-kira gitu. Ini sama seperti contoh yang saya sebut kajian lalu. Apa contohnya? Ustadz, saya jujur ya Ustadz, saya ini kalau mabuk nggak pernah, kalau judi nggak pernah Ustadz. Judi, saya nggak mau judi Ustadz. Pernah ada orang mau kasih saya modal untuk judi, saya nggak mau. Insya Allah saya nggak pernah punya dosa judi Ustadz, nggak pernah. Tapi kalau mabuk Ustadz, berarti dia kelemahannya di
mabuk. Kalau mabuk Ustaz, oh itulah Ustaz. Jadi artinya apa? Kita semua ini beda-beda Pak. Ada orang lemah di A, bagusnya di B. Ada orang bagusnya di B, lemahnya di A. Nah, kita pahami aja kira-kira kita kelemahannya di mana dan itu kita perbaiki. Nah, inilah makna dari melihat perbuatan masa lalu untuk bertobat. Kira-kira gitu ya Pak ya. Terima kasih. Silakan, gimana? Baik, kami persilahkan satu penanya terakhir apabila masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, tidak ada lagi, ditutup dengan doa Ustaz. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita doakan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua pekerjaan dan rezeki kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Rahman umurana fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.